Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Elaria Jenita dengan nomor NIM 2892150024 dari Prodi Manajemen Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di dalam video saya akan membahaskan beberapa materi mengenai logistik pemasaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah logistik dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Wina. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai logistik pemasaran. Dan di sini untuk pengertian logistik pemasaran sendiri ialah aktivitas logistik yang meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan materi. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Lalu pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Lalu pemasaran bertanggung jawab menetapkan prioritas pengiriman kepada pelanggan. Dalam banyak kasus, perubahan prioritas terjadi akibat bertambahnya waktu setup atau keterlambatan pengiriman. Sebagai contoh, untuk mengatasinya, pihak manajemen material harus mengedukasi dan menginformasikan kepada kelompok tertentu mengenai beberapa ongkos, loss capacity, keterlambatan pemesanan akibat adanya perubahan jadwal yang mendadak. Lalu yang pertama kita bahas mengenai marketing. Mengatakan bahwa rakitan produk A diberhentikan dulu dan akan diganti dengan rakitan produk B, maka ongkos menjadi akan lebih tinggi tentunya. Lalu karena ongkos setup meningkat karena lini perakitan berubah untuk membuat produk B, maka jadi ongkos setup per unit menjadi lebih tinggi. Selanjutnya jika produk B selesai, maka akan dilanjutkan kembali untuk perakitan produk A. Dan lini perakitannya sudah berubah sehingga memerlukan setup ulang. Lalu dengan keadaan demikian, maka perusahaan akan mengalami loss capacity, berakibat fasilitas serta pekerja menjadi menganggur, pengantaran pemesanan menjadi terlambat, dan resiko ketidakpuasan pelanggan menjadi meningkat tentunya. Lalu di sini berikutnya ada keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembaharuan perusahaan atau marketing mix, yaitu unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada ketimpangan, maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan tentunya. Baik, kita bahas yang pertama mengenai produk. Barang atau jasa hasil rancang, bangun, dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disyaratkan. Lalu yang kedua ada price atau harga. Harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran baik itu langsung maupun tidak langsung yang diakumulasikan sehingga menjadi ongkos total. Ada laba yang diharapkan tentunya di dalamnya. Lalu yang ketiga ada promotion. Upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi diharapkan memperoleh tingkat tingkat apresiasi yang tinggi dan para pelanggan sehingga bisa meraih pasang pasar yang tinggi. Lalu yang ketiga ada plus. Kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu dan mampu memperoleh dengan cara yang lebih mudah tentunya. Lalu berikutnya ada bauran kegiatan logistik dibentuk oleh dua aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci tentunya meliputi yang pertama, standarisasi pelayanan kepada pelanggan.
Pelanggan adalah pihak yang harus dilayani dengan baik. Untuk itu, perusahaan harus mampu memenuhi standar pelayan minimum, terutama yang menyangkut triple constraint, yaitu QCD quality atau cost dan delivery. Lalu yang kedua ada transportasi adalah faktor yang mendukung terhadap aktivitas pergerakan barang dan pemasok ke pihak perusahaan atau inbound. Lalu yang ketiga ada persediaan. Aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas operasional perusahaan, terutama dalam menentukan ukuran pemesanan ekonomi, yaitu berapa jumlah barang atau bahan baku yang harus dipesan dan kapan kegiatan pemesanan itu harus dilakukan. Lalu yang keempat ada pemrosesan pesanan. Pesanan harus dilakukan secara secepat mungkin. Pesanan dipenuhi dari persediaan yang ada di gudang atau dari tempat produksi langsung. Apabila barang yang sudah dipesan sudah tersedia, selanjutnya dilakukan pengiriman kepada pemesanan. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi yang pertama ada pergudangan, ada penanganan material, lalu pembelian dan juga pemeliharaan, informasi dan kemasan pelindung. Semua aktivitas pendukung sangat diperlukan karena karena keandalan pelayan, transportasi, persediaan, dan pemrosesan pesanan sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Lalu komunikasi dalam pemasaran sendiri, setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik diperlukan dalam memasar suatu produk. Ada lima harus ada 5 arus komunikasi. Yang pertama, arus komunikasi ke bawah. Artinya, yaitu komunikasi yang mengalir dari seseorang dari tingkatan atas kepada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Contoh, bentuk komunikasinya adalah instruksi kerja, memo resmi, buku pedoman, surat tugas, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada komunikasi melingkar. Komunikasi meling Komunikasi melingkar ialah komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada atau semua arus komunikasi yang ada. Lalu berikutnya ada arus komunikasi ke atas, yaitu arus komunikasi dari seseorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat atasnya dalam suatu organisasi. Lalu berikutnya ada komunikasi horizontal. Untuk komunikasi horizontal ini yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lain yang selevel tingkatnya. Contoh komunikasi antar kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi. Lalu yang berikutnya ada komunikasi diagonal. Untuk komunikasi diagonal sendiri yaitu komunikasi menggunakan saluran lain apabila tidak berfungsinya atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Lalu untuk marketing communication sendiri, bicara tentang marketing communication, dalam berkomunikasi kita juga akan memenuhi hambatan baik yang datang dari pihak pemberi informasi, pihak menerima informasi maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasi yang bersangkutan. Lalu di sini kita punya beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, informasi harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Lalu yang kedua, mempergunakan bahasa baku dan biasa dipakai sehingga informasi bisa lebih diterima, dimengerti oleh penerima informasi. Lalu yang berikutnya menghilangkan kegaduhan atau kebisingan yang ada. Lalu membuat suasana yang akrab dan bersahabat sebagai bagian dari tercapainya proses komunikasi. Lalu mempergunakan kode-kode atau istilah-istilah yang sederhana dan mudah dimengerti. Lalu komunikasi yang baik prioritas pada penerima informasi, bukan pada pemberi informasi. Hal ini disebut empati. Lalu untuk hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang-ulang dengan bentuk yang lain. Namun apabila terlalu banyak ulangan akan dapat membosankan tentunya.
Lalu ketika perusahaan disebut puncak kedewasaan atau matur, artinya penjualan atau laba sudah mencapai titik puncak ditandai dengan pasang pasar yang tinggi atau bahkan sebagai market leader. Maka pelayanan kepada pelanggan harus dipertahankan dengan cara menjaga kinerja logistik perusahaan dengan cara menjaga triple constant. Mutu produk harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan. Harga bersaing bahkan diusahakan lebih rendah dari pesaing, dan dibarengi dengan waktu kirim yang lebih cepat sehingga terhindar dari penurunan. Baik, itu saja video yang saya paparkan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.